Halo guys, balik lagi bersama saya dan saya masih dengan perasaan yang sama. Kali ini kita akan membahas film lanjutan dari film Death Race 2, yaitu Death Race 3 Inferno. Jika kalian belum menonton review film Death Race pertama dan kedua, silahkan klik link di deskripsi. Di film ini, kita akan diperlihatkan lanjutan balapan Carl Lucas yang berperan sebagai Frankenstein. Ia telah memenangkan pertandingan Death Race sebanyak 4 kali, dan hanya 1 kali kemenangan lagi untuk ia dan timnya mencapai kebebasan. Namun kebebasan yang ia dambakan itu harus sirna akibat perusahaan Wayland diambil alih oleh pengusaha yang lebih besar, sehingga Carl Lucas terancam tidak akan pernah bebas dari dalam penjara. Baiklah, sebelum masuk ke dalam alur filmnya, alangkah baiknya kalian menekan tombol subscribe supaya tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Subscribe guys, subscribe. Karena subscribe itu gratis guys, gratis. Di awal film, kita akan diperlihatkan Wayland yang sedang melangsungkan wawancara kepada media. Di tempat lain, seorang miliarder asal Inggris bernama Niles York, kita sebut saja York, secara terang-terangan mengatakan pada media bahwa ia akan mengambil alih perusahaan Wayland dengan tujuan untuk mengelola Death Race di bawah naungan perusahaannya. Hal itu ia inginkan karena Death Race saat ini telah sukses dan semakin banyak menghasilkan uang bagi pengelolanya. Namun Wayland juga menjawab tantangan York untuk tidak akan melepaskan perusahaannya itu. Tetapi keesokan harinya, tiba-tiba Wayland dan York mengadakan pertemuan, dan Wayland menyetujui permintaan York tanpa perlawanan sedikit pun. Entah mengapa Wayland tiba-tiba berubah pikiran dan memberikan perusahaannya kepada York, karena di dalam film hal itu tidak dijelaskan. Menurut persepsi saya, mungkin Wayland telah diancam oleh York sehingga membuat Wayland tidak berkutik dan menuruti semua permintaan York. Dan akhirnya, Death Race pun resmi berpindah tangan dan dikelola oleh York. Wayland pun memberikan York peringatan bahwa Frankenstein telah memenangkan balapan sebanyak 4 kali. Dan jika Frank memenangkan pertandingan sekali lagi, maka ia akan bebas. Namun permasalahannya, bahwa tanpa Frank yang merupakan pemain bintang dalam balapan tersebut, maka Death Race akan kehilangan penggemarnya. Hal itu pun menjadi pertimbangan York untuk mempertahankan Frank agar ia tidak akan pernah bebas dan tetap melanjutkan pertandingannya sampai kapanpun. Wayland pun bertemu dengan Carl Lucas yang merupakan pemeran tokoh Frank untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Well, I got news for you, Carl. You tell me you were gonna keep your word. Don't compare us, Wayland. Akhirnya Lucas bertemu dengan York, dan York akan mengirim Lucas untuk mengikuti balapan Death Race internasional yang akan digelar di Afrika Selatan. Saat itu York menginginkan Lucas agar tidak memenangkan pertandingan supaya ia tidak bisa bebas dari penjara dan tetap mengikuti Death Race agar pertandingan tetap menarik. Lucas menolak mentah-mentah keinginan York karena dirinya ingin segera bebas dari penjara. Namun dengan kekejian York, Lucas pun mau tidak mau harus mengikuti kemauan York, karena Lucas akan mati jika permintaan itu tidak ia penuhi. Tim Frank dan seorang pembalap bernama Portin Kay yang merupakan pembalap asal Terminal Island akhirnya sampai di Afrika Selatan. Sedangkan Frank menaiki mobil khusus. Hal itu dilakukan karena Frank tidak boleh dikenali oleh siapapun. Bahkan timnya sendiri tidak mengetahui bahwa di dalam topeng itu adalah teman mereka sendiri, yaitu Carl Lucas yang dianggap mati akibat pertandingan Death Race beberapa waktu silam. Ketika sampai di penjara Kalahari, narapidana yang ada di sana langsung membuat keributan dengan narapidana yang baru datang dari Terminal Island. Ketika sedang bertarung, topeng yang dipakai Lucas tak sengaja terjatuh. Setelah ia menghabisi narapidana yang menyerangnya, akhirnya tim Lucas dan Portin Kay mengetahui bahwa Frank adalah Lucas yang merupakan teman mereka sendiri. Mengetahui hal itu, tim Lucas pun marah kepadanya karena Lucas tidak pernah memberitahu bahwa Frank adalah dirinya. Setelah kejadian itu, mereka pun dibawa menuju penjaranya masing-masing.
Keesokan harinya, di tempat perakitan mobil balap Death Race, Lucas datang untuk membantu merakit mobil yang akan ia kendarai dalam turnamen Death Race. Di sana terdapat Goldberg dan Liz. Namun saat Lucas sampai, tergambar kekecewaan yang mendalam di muka Goldberg dan Liz karena Lucas selama ini berbohong kepada mereka. It comes with one. We could have helped. You know better than that. Sehari sebelum Death Race dimulai, 16 navigator Death Race termaksud Katrina yang merupakan navigator prank harus bertarung melawan 15 navigator lainnya dengan cara saling bunuh. Sampai hanya tersisa 10 navigator yang masih hidup untuk menjadi navigator pembalap Death Race. These ladies. Setelah sempat kewalahan melawan navigator lain, Katrina akhirnya menang tanpa terluka. In tomorrow's death race. Tiba di hari balapan stage pertama dimulai. Kembali saya ingatkan bahwa untuk mencapai kemenangan, para pembalap Death Race harus melalui 3 stage. Untuk menjadi pemenang, mereka harus bertahan melewati 2 stage dan menjadi juara 1 pada stage 3. Oke, lanjut. Sebelum balapan dimulai, para pembalap dan navigator dipasang sebuah alat yang ditanamkan di dalam kulit. Alat tersebut menyerupai GPS namun terkoneksi dengan rudal, yang mana jika pembalap atau navigator mencoba melarikan diri, maka panitia Death Race akan menembaki mereka dengan rudal pintar hingga mereka tewas. Di saat yang sama, York akhirnya sampai di penjara Kalahari untuk menyaksikan langsung balapan Death Race. Cross one of the most dangerous terrains on Earth. Ketika persiapan, Liz memberitahu Katrina bahwa untuk mengaktifkan senjata, maka mereka harus melewati jalan yang telah ditandai. Sedangkan Lucas meminta Goldberg untuk tidak lagi ngambek demi kelancaran balapan mereka. Di saat itu, Goldberg pun luluh dan memberitahu bahwa pembalap yang harus ia waspadai yaitu Razor, Nero, dan yang ketiga adalah Katrina yang masih sangat marah kepada Lucas. Sitting next to you. Katrina. Don't. Balapan pun baru akan dimulai, namun salah satu pembalap mencoba melarikan diri. Di saat itu juga, Diabolos yang merupakan pengelola pertandingan Death Race meluncurkan rudal sehingga menyebabkan pembalap itu mati seketika. Setelah kejadian itu, balapan pun akhirnya dimulai. Psycho. Olga Braun. Do you want me to drive? I don't. It's the first thing that come up on Google. The racers. Top speed on this thing. 100 miles per hour, but you want to keep it something. Hey, Goldberg, you getting me? Di saat melintasi gurun, sistem senjata mulai diaktifkan setelah pembalap melewati tanda yang telah disediakan. Lucas terus ditembaki oleh Yuri dengan meriamnya. Lucas sempat kesulitan menghadapi Yuri karena Lucas tidak mengaktifkan senjatanya akibat diganggu oleh Razor. Namun akhirnya, akibat arahan dari Goldberg, Lucas pun dapat membuat mobil milik Yuri terbalik dan meledak. Memasuki jalur pemukiman, mobil milik pembalap bernama Pretty Boy tertembak oleh peserta lainnya. Setelah mobilnya terbalik, ia mencoba kabur dan berlari. Namun sayang, akibat adanya GPS yang telah panitia Death Race pasang sebelumnya, Pretty Boy akhirnya harus mati akibat rudal pelacak yang menghantam tubuhnya. Balapan terus bergulir, satu pembalap kembali tewas di jalur pemukiman. Memasuki jalur terakhir, yaitu jalur wilayah pemberontak. Para pemberontak terus menembaki pembalap, namun tidak ada seorang pun yang gugur dalam jalur ini. Pada detik-detik terakhir, Razor memimpin di posisi pertama. Lucas terus berusaha menyusulnya, namun sayang, Lucas hanya kalah satu jengkal sebelum memasuki garis finish, sehingga Lucas harus puas di posisi kedua.
Seusai pertandingan, Lucas yang baru turun dari mobilnya diincar oleh Razor yang membawa sebuah pisau untuk menusuk Lucas. Melihat hal itu, Goldberg pun mencegah Razor dan terjadi perkelahian hingga menyebabkan Goldberg harus tersayat pisau di bagian bahunya. Setelah peristiwa itu, Goldberg pun dibawa menuju ruang ICU dan ditangani oleh seorang perawat bernama Korn. Namun ketika selesai menjahit bahu Goldberg, Korn pun mengatakan bahwa ia adalah penggemar berat Goldberg. Seketika itu juga Korn meminta Goldberg untuk membuka celananya dan permen itu seketika disikat oleh Korn. Sipir memberitahu bahwa Frank akan mendapatkan hadiah dengan bercinta kepada salah satu wanita di penjara itu. Namun wanita itu bukan Katrina, dan Sipir malah memilih wanita lain untuk memuaskan Frank. Ketika itu pun, Katrina marah dan frustasi karena Frank akan meniduri wanita lain. Di sisi lain, terlihat York dan Diabolos sedang membuat kesepakatan untuk rencana balapan Death Race dalam jangka panjang. Di saat itu, Diabolos mengatakan kepada York bahwa dia harus berhati-hati dengan Lucas, karena Lucas ditakutkan membuat rencana untuk menghancurkan York. Tiba pada waktu balapan Stake 2, Lucas akhirnya meminta maaf dan menjelaskan semua kebenaran yang terjadi kepada tim. Lalu ia mengatakan bahwa York ingin dia kalah dalam pertandingan agar tokoh Frankenstein tetap hidup. Tetapi Lucas memiliki rencana lain dan hal itu ia sampaikan kepada tim. Dan akhirnya Death Race Stake 2 pun dimulai. Dalam pertandingan Death Race Stake 2 ini, peraturan untuk mengaktifkan senjata sedikit berubah. Hanya pembalap yang pertama melintasi tanda pedang dapat mengaktifkan senjatanya. Sedangkan pembalap lain tidak dapat mengaktifkan senjata sampai pembalap pertama yang mendapatkan senjata mati. Marker reactivates. Everyone's gonna be on your ass. After all, why? Di dalam jalur zona 1, hanya Olga yang dapat mengaktifkan senjatanya karena ia pertama melewati tanda tersebut. Sehingga ia menjadi incaran semua pembalap untuk dibunuh. Olga akhirnya tumbang karena disudutkan oleh pembalap lain bernama Fury yang membuat mobilnya terbalik. Namun ia tidak kehabisan cara untuk mengalahkan musuhnya. Ia pun menembak Fury dengan mobil terbalik sehingga menyebabkan musuhnya harus mati dalam balapan itu. Setelah mengalahkan musuhnya, Olga pun harus mati tertabrak mobil pembalap lainnya. Balapan pun terus berlangsung sengit. Aksi tembak-tembakan terus mewarnai balapan Death Race. The double kill leads. Weapon locker dead ahead. Okay, like that. Watch Razor is coming closer. Saat 14K mengaktifkan senjatanya, akhirnya Nero harus tumbang. Lalu Nero dan navigatornya dihampiri oleh warga lokal yang benci balapan itu, sehingga menyebabkan mereka berdua mati dalam keadaan tersebut. Memasuki zona pemberontak, Lucas dengan sengaja menembaki para pemberontak untuk memancing mereka mengejar Lucas, agar para pemberontak itu bisa menjaga jarak Lucas dengan pembalap lain, sehingga Lucas dapat memenangkan pertandingan tersebut. What are you doing? We got company. Namun ketika hampir sampai di garis finish, pemberontak yang terus menembaki Lucas menyebabkan tembakan itu mengarah di kokpit tim Lucas, sehingga menyebabkan ledakan dan membuat Goldberg terbunuh. Seusai balapan, York menemui Lucas untuk mengingatkannya kembali tentang kesepakatan mereka agar Lucas kalah dalam pertandingan Stake 3.
Sempat terjadi ketegangan antara mereka berdua, karena Lucas saat ini sedang berduka. Namun mau tidak mau, apapun keinginan York harus Lucas turuti, karena jika tidak, maka Tim dan pacar Lucas akan disiksa oleh York. You can live to there crying about that dead spick. Kembali ke sel, Lucas dan Psycho melakukan komunikasi. Psycho menanyakan kepada Lucas apakah benar Lucas adalah seorang prankster, karena Psycho beranggapan bahwa di balik topeng itu siapa saja bisa menjadi prank. Di saat pertanyaan itu didengar oleh Lucas, ia pun selalu memikirkan perkataan dari Psycho. Di lain tempat, Diabolos marah kepada York karena turnamen Death Race di penjara Kalahari yang ia kelola malah diatur semaunya oleh York. Namun Diabolos tidak berdaya untuk melawan seorang miliarder seperti York. Di saat Katrina sedang bertugas, ia pun terbuka hatinya untuk berbicara kepada Lucas dan menanyakan kepada Lucas tentang wanita yang ditawarkan kepadanya untuk ditiduri. Lucas pun menjawab bahwa ia tidak melakukan apapun dengan wanita itu dan keduanya akhirnya berbaikan. Tiba waktunya Death Race Take 3 dimulai. His freedom. Touch this bitches. Employees one side, magic for the school. The max gets six, I take calling out. Pada saat di gurun, Psycho terus ditembaki oleh Razor, sehingga membuat bahan bakar mobilnya tumpah dan membasahi dirinya. Ketika itu juga, api yang tercipta dari dalam mobil Psycho langsung membakarnya hidup-hidup. Ketika Lucas memimpin di urutan pertama, York pun khawatir jika Lucas dapat memenangkan pertandingan, sehingga ia meluncurkan sebuah rudal agar Lucas tidak memenangkan pertandingan. Diabolos pun marah kepada York karena ia mengacaukan pertandingannya. You're right, you're always right. You're fired. Di saat rudal ingin menghantam Lucas, di saat itu 14K membantu Lucas dengan mengaktifkan alat penanggulangan rudal, sehingga rudal itu gagal membunuh Lucas. Oke, jika kalian tidak mengerti kenapa 14K membantu Lucas, kalian bisa menonton review film Death Race 2 yang sudah diupload sebelumnya. Oke lanjut, setelah lolos dari rudal itu, Lucas menghubungi York untuk memberitahu bahwa ia akan membunuh York. Mendengar hal itu, York takut dan memerintahkan seluruh penjaga untuk membunuh Lucas. Di saat yang sama, Diabolos menelpon seseorang untuk membantunya melenyapkan York. Lucas terus diserang oleh penjaga, namun di saat hampir mendekati garis finish, Lucas malah berhenti dan memberikan kemenangan itu kepada 14K. Setelah itu, Lucas mengarahkan mobilnya ke dalam ruangan York untuk menghabisinya. Dan di saat yang sama, Diabolos memborgol tangan York agar ia dapat dibunuh oleh Lucas. Dan akhirnya, Lucas menabrakkan mobilnya ke arah York dan mereka pun meledak bersama-sama di dalam ruangan itu. Diabolos pun memberikan keterangan kepada media. Ia mengumumkan bahwa York dan Katrina tewas dalam tragedi itu, sedangkan Frankenstein selamat. Sebuah perusahaan pun mengambil alih kembali Death Race, dan turnamen akan kembali dilanjutkan di dalam penjara Terminal Island. Sedangkan di tempat perawatan, kita akan melihat York mengalami luka bakar akibat ledakan yang kita lihat tadi. Dan ia dituduh sebagai Frankenstein yang asli agar tokoh prank tidak mati. Di saat itu York bersikeras mengatakan bahwa ia bukan prank. Namun Liz meyakinkan perusahaan baru yang membeli Death Race bahwa York adalah prank yang asli. Pindah di tempat lain, kita akan dikejutkan dengan keberadaan Lucas, Katrina, Goldberg, dan Korn berada di sebuah pantai dan menikmati kebebasan mereka. Di saat itu, Lucas mendapatkan telepon dari Wayland. Wayland pun mengucapkan terima kasih kepada Lucas yang telah sukses menjalankan rencana yang mereka buat. Dan Lucas memberitahu Wayland apa yang sebenarnya terjadi. Lalu kita akan diperlihatkan bahwa pada waktu perpisahan Wayland dan Lucas, mereka membuat kesepakatan untuk membunuh York. Dan Wayland akan menyediakan apapun yang dibutuhkan Lucas untuk menjalankan rencananya itu.
Lalu pada saat Goldberg diklaim telah mati karena ledakan, ternyata ledakan itu adalah ledakan settingan yang dibuat oleh mereka dengan tujuan agar Goldberg disangka telah tewas dalam tragedi itu. Lalu Korn, salah satu perawat yang kita lihat telah bercinta kepada Goldberg, menjadi orang dalam untuk membantu memuluskan rencana Lucas dan tim agar mereka bisa bebas dari tempat itu. Lalu Diabolos yang kesal kepada Yok akhirnya meminta bantuan Wayland untuk membunuh Yok karena ia merasa dirugikan akibat keberadaan Yok. Setelah itu, Wayland mengatakan rencana yang akan dijalankan oleh Lucas dan tim. Dan akhirnya, Diabolos menyetujui semua skenario Wayland untuk membebaskan Lucas dan tim ketika rencana pembunuhan Yok telah berhasil. Sedangkan Liz tidak ikut dengan mereka karena Liz lebih nyaman berada di penjara daripada di luar sana. Kemudian Liz mengatakan kepada Lucas dan tim bahwa ia akan menjadi saksi supaya kecelakaan yang mereka buat seperti nyata, sehingga tidak akan ada yang curiga dengan skenario yang mereka buat, dan film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini yaitu jangan pernah serakah hidup di dunia ini, karena keserakaan itu akan membuatmu terjerumus ke dalam kesengsaraan. Oke, sekian film kali ini. Jangan lupa ngopi, karena tanpa kopi hidup kalian tidak berarti. Ike. Saya siapa saya tidak tahu, yang penting kalian jangan lupa subscribe channel ini agar saya cepat mendapatkan AdSense untuk mengganti kopi dan rokok ketengan saya yang telah habis saat mengedit video ini. Subscribe guys, subscribe.